dan berterima kasih kepada keluarga Bapak Pendeta John sebagai Gembala Sidang di GBDI Yesus Jawaban di tempat ini yang mempercayakan saya hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya diberikan waktu rupanya 45 menit. Ya, padahal saya ini biasanya kalau tidak 1 jam tidak laku. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini nanti jam 10 di tempat kami Mas juga tetap beribadah Bapak Ibu Saudara ya. GBD Ecclesia dari awal sampai sekarang tidak pernah tutup ya, tetap melaksanakan ibadah. Puji Tuhan. Dan nanti jam 10 karena saya di sini, nanti Gembala yang istri saya yang melayani di sana. Puji Tuhan. Rupanya gereja Yesus Jawaban di tempat ini telah memiliki tema yang luar biasa untuk sepanjang tahun ini, mengasihi tanpa batas. Waktu saya melihat ini Bapak Ibu Saudara, awalnya itu seperti enak Saudara ya. Wah, luar biasa enak. Tetapi saya untuk mempersiapkan ini Saudara, itu nggak tahunya sampai 2 malam Saudara. Sampai saya tadi itu masih ngantuk Saudara. Jadi saya berhenti di Klasemen untuk minum kopi di rekan pendeta. Makanya ditawari Bu Gembala saya enggak. Ini Saudara, rupanya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tema ini Saudara memang satu tema yang sepertinya sangat menghibur. Ya, sangat menghibur, satu pengharapan. Ya, memang demikian Saudara. Tetapi kalau sebaliknya ini Saudara, tanpa batas ini Saudara, akhirnya tidak sampai pada tanpa batas ini Saudara. Ini sesuatu yang saya takut Saudara. Makanya saya bergumul bagaimana ini gitu Saudara ya, untuk kita bisa menerima bersama-sama pada pagi hari ini. Dan saya berdoa kita semua dapat diberikan pengertian lebih jauh oleh kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tema di sini mengasihi tanpa batas ya. Saya melihat bahwa mengasihi itu dalam terjemahan bebas itu mencintai dengan setulusnya, tanpa pamrih, mencintai opo anane ya. Orang Jawa itu bloko suto opo anane. Nah ini rupanya juga nggak mudah Saudara ya. Apalagi Bapak Ibu Saudara, di dalam mengasihi ini, dalam mencintai ini, di dalam mengasihi ini harus terus menerus tanpa batas. Ini bagaimana kita harus mengasihi terus menerus, bagaimana kita bisa memiliki sikap, bagaimana kita bisa bertindak untuk mengasihi ini terus menerus, berkelanjutan ya. Tanpa batas ini memiliki pengertian apa Saudara? Berkelanjutan, terus menerus, tidak ada putus-putusnya. Bahasa sekarang itu, bahasa internet itu unlimited. Aduh, ini Saudara, kalau sehari 2 hari mungkin tidak apa-apa lah, mungkin seperti itu. Tapi kita ini terus menerus, apa bisa? Gitu loh. Ini Saudara, apakah bisa aku mengasihi terus menerus, berkelanjutan? Ini unlimited, tidak ada putus-putusnya. Ini Saudara, tidak ada putus-putusnya. Dan rupanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan saya dan kita mau bersama-sama menikmati ini di dalam Yeremia pasal 31. Karena tema ini tidak diberikan ayat Saudara ya. Jadi saya merenung apa yang Tuhan mau, tapi kita lihat sini Saudara. Yeremia pasal 31 ya. Tuhan rupanya membawa saya untuk masuk di sini Saudara. Ya, Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai 9 ya.
Tetapi kita akan melihat ya ayat 1 sampai 3. Saudara, rupanya saya ini sudah tua, saudara. Jadi harus pakai kacamata ini. Untung jas saya tadi diisi kacamata oleh Ibu Gembala. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ya. Tadi saudara, mengasihi tanpa batas, ya. Memiliki pengertian melanjutkan terus menerus. Jadi apa yang kita telah lakukan ini itu terus menerus. Seperti hanya iman kita ini, saudara, ya. Kita ini mendapatkan anugerah kebenaran, ya. Iman ini anugerah kebenaran kita terima dengan benar, ya. Terus kita lakukan terus menerus dengan benar, terus menerus. Jadi anugerah iman ini kita terima dengan benar. Oleh karena apa, saudara? Oleh karena kita mengaku dengan mulut kita, percaya dalam hati, ya, hidup bertobat dan baptis, kita mendapatkan satu keselamatan, mendapatkan anugerah keselamatan. Jadi anugerah kebenaran ini kita terima dengan benar. Kenapa kita sampai hari ini menjadi orang Kristen? Mungkin ya saya dulu sakit, didoakan pendeta sembuh, akhirnya ikut Kristen. Atau ekonomi saya hancur, kemudian saya datang ke gereja, doakan pendeta, puji Tuhan sekarang ekonomi saya meningkat, ya, stabil. Atau rumah tangga kita, ya, rumah tangga saya dulu kacau, kemudian saya datang pendeta, puji Tuhan, didoakan, akhirnya apa? Keluarga saya ditolong. Ataukah itu? Tetapi bagi orang yang menangkap satu kebenaran dengan cara benar, itu hanya terpaku kepada firman Allah. Ya, Yohanes 15 dan 16 dikatakan apa? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa diberikan kepadamu. Ini dasarnya, saudara. Jadi keberadaan kita ini bukan satu kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Bahkan secara fisik pun, Bapak Ibu Saudara duduk di situ, saudara katakan, bukan satu kebetulan, bukan satu kebetulan. Jadi saya dan saudara dari situ, saudara berkepentingan secara pribadi dengan Tuhan. Saya mau di sini, mau menikmati hadirat Tuhan. Bahkan yang di pojok sana, bahkan yang di belakang juga berkepentingan secara pribadi. Bagaimana doa saya dijawab Tuhan? Bagaimana masalah saya? Jadi kita semua ini berkepentingan secara pribadi, berurusan secara pribadi dengan Tuhan. Ini saudara. Dasarnya ini, saudara. Jadi bukan faktor karena keturunan lah, oleh karena masalah-masalah yang ditolong Tuhan, tetapi dasar yang pokok adalah firman Tuhan. Yohanes 15 dan 16 itu sudah pasti. Ini saudara. Saudara dikasih Tuhan, kita melihat di dalam Yeremia pasal 31 ini, kalau dalam terjemahan tadi dikatakan bahwa tanpa batas itu berkelanjutan. Rupanya di sini Bapak Saudara, Allah melanjutkan. Allah melanjutkan di ayat 3 ini sudah dikatakan apa, saudara? Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Luar biasa. Dari sini, saudara, apa saudara di tahun kemarin, apakah ekonomi kita terganggu? Apakah rumah tangga kita? Adakah masalah persoalan? Apakah kehendak doa-doa kita yang belum terjawab? Ini saudara, pergumulan-pergumulan kita. Yakinlah di tahun ini Allah akan melanjutkan janjinya.
Ini saudara, saya ingat pada waktu Jokowi itu pidato di Jogja. Memang kemarin aku dihina, memang kemarin aku direndahkan, memang aku kemarin dibicarakan yang macam-macam. Coba saudara, aku direndahkan, aku dikalahkan, aku diam. Tetapi hari ini di Jogja aku katakan, aku akan lawan. Berani saudara, di tahun ini kita akan melawan. Ya. Hal-hal yang kemarin hilang, kita tidak akan relakan lagi di tahun ini akan hilang. Tahun kemarin kita mengalami masalah persoalan yang berat, ini yang belum terselesaikan. Hari-hari tahun ini kita harus rebut kembali. Kita harus dapatkan lagi. Kita harus lawan. Ini saudara, kita harus lawan. Kita nggak mau kalah lagi seperti tahun-tahun kemarin. Ini saudara, kita melihat di sini saudara. Kalau kita membaca di dalam Yeremia 31 ini, ayat 1 ayat 9 sampai 9, bagaimana kita melihat bahwa janji Allah bagi bangsa Israel pada waktu itu kita lihat bangsa Israel ini apa saudara menjadi tawanan, ya menjadi tawanan. Dia ada di tempat pembuangan, ya selama berapa 70 tahun. Saudara, kenapa di situ ditulis lamanya 70 tahun? Itu bangsa Israel dalam pembuangan. Kita bisa merasakan, turut merasakan empati, simpati, peduli, ya bagaimana rasanya orang dalam pembuangan, bagaimana orang dalam perbudakan. Bukan sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, 70 tahun tanpa mengalami kebebasan. Semua itu dalam keterbatasan, semua itu dijalani dengan rasa takut, semua dijalani dengan rasa kekhawatiran, cemas. Setiap saat nyawanya terancam selama 70 tahun. Saudara, adakah kita ini sampai hari ini bergumul masalah-masalah hanya itu belum selesai sudah berapa tahun? Apakah itu masalah keluarga, rumah tangga, pekerjaan, apakah masalah-masalah pelayanan? Ini saudara, ini bangsa Israel selama 70 tahun saudara. Bagaimana mereka itu hak-haknya ini saudara sangat-sangat terabaikan. Ini selama 70 tahun. Ini saudara, kita melihat mereka menjadi tawanan ya oleh bangsa Asyur ini selama 70 tahun. Kita melihat di dalam ayat 1:9 ini, kita melihat mereka saudara, ada janji Tuhan bahwa mereka akan dipulihkan. Mereka itu akan mengalami pemulihan dan janji Tuhan itu akan digenapi bagi bangsa Israel ini saudara. Bahkan penggenapannya ini saudara, bangsa Israel akan dibawa kembali ke tanah pusaka, ke tanah miliknya, kepada haknya, sehingga dia mengalami satu kebebasan, mengalami satu pemulihan. Bahkan janjinya itu akan sempurna digenapi dengan kedatangan Mesias. Ini saudara, betapa luar biasanya kasih Tuhan. Betapa luar biasanya rupanya Allah itu saudara melanjutkan kasihnya itu saudara. Bukan berhenti di masa-masa pengasingan selama 70 tahun. Dan beberapa waktu mungkin kita rasakan kita jauh dari Tuhan. Beberapa waktu ekonomi kita rasanya nggak ditolong Tuhan. Rumah tangga kita rasanya nggak ditolong Tuhan. Ini. Tetapi ingat saudara, di tahun ini mari kita rebut kembali. Ini saudara, kita mau rebut kembali. Jangan sampai kita menggenapi dalam kitab Yesaya 42. Coba kita lihat saudara, Yesaya pasal 42. Ini saudara, Yesaya 42 ayat 22 ya. Kalau kita lihat di sana saudara, coba saudara bisa lihat Yesaya 42. Ini saudara, Yesaya 42, bagaimana mereka ini menjadi bangsa
apa saudara? Namun mereka suatu bangsa yang dijarah dan dirampok. Mereka semua terjebak dalam geronggang-geronggang dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan, menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata kembalikanlah. Saudara dikasih Tuhan, maka tahun kemarin kita mengalami demikian. Adakah ekonomi kita, adakah rumah tangga kita, damai sejahtera rumah tangga kita seolah rasanya ada yang mencuri? Apakah berkat-berkat kita rasanya ada yang menahan, ada yang menjegal? Bisnis kita rasanya ada yang menjegal. Saudara, seperti halnya dalam Yesaya 42 ini. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam Yeremia pasal 31 tadi ayat 3, bahwa Allah akan melanjutkan perjanjian itu, akan kembali dinyatakan. Kita tidak lagi, ya, ekonomi kita, rumah tangga damai sejahtera rumah tangga kita, ya, kelancaran ekonomi kita, segala bentuk kesejahteraan sukacita kita tidak lagi tercuri, tidak lagi kita biarkan apa saudara, diperlakukan yang tidak seharusnya sehingga kita menanggung kerugian. Ini saudara dikasih Tuhan. Kita melihat bagaimana supaya kita dapat memiliki hati tindakan untuk mengasihi tanpa batas ini. Bagaimana caranya supaya kita ini Bapak Saudara dapat melakukan tindakan untuk melakukan mengasihi yang apa saudara? Unlimited, terus menerus. Kalau bahasa saya lihat dalam bahasa Inggrisnya itu, ya saudara, kalau mengasihi tanpa batas itu apa saudara? To love unlimited. Tuh, ini saudara. Jadi mengasihi yang terus menerus. Bagaimana kita bisa memiliki kemampuan? Bagaimana kita bisa bertindak untuk mengasihi tanpa batas yang berkelanjutan? Memang saudara, perkataan dan kalimat ini betul-betul sangat menghibur kita. Ini saudara. Tetapi kalau sampai tidak berkelanjutan saudara, betapa ngerinya, ya. Betapa kita ini akan menanggung satu beban seperti bagaimana bangsa Israel ini. Kalau kasih Allah, perjanjian Allah tidak dilanjutkan kembali oleh Allah, bagaimana mereka bukan hanya melewati 70 tahun saudara, bisa lebih dari itu. Kita juga demikian. Kalau Tuhan tidak segera menolong kita, Tuhan tidak segera menggenapi janjinya, Tuhan tidak segera menjawab doa-doa kita. Betul Tuhan, setahun ini cukuplah sampai di sini Tuhan. Beban persoalanku terlalu berat. Beban persoalanku terlalu berat. Tetapi janji Tuhan tetap dinyatakan di dalam Yeremia pasal 31 tadi saudara ayat 3, bahwa Allah melanjutkan kasih setianya, bahwa Allah melanjutkan perjanjiannya, bahwa Allah akan mengirim kembali, membawa bangsa Israel kepada pemulihan, kepada tanah pusakanya. Dan di sana dikatakan dia akan dijadikan bangsa yang besar. Saudara dikasihi Tuhan, tahun ini kita akan dapatkan apa yang kita tidak dapatkan di tahun kemarin. Ini saudara, dengan tema mengasihi tanpa batas ini saudara, kita akan mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan, yang berkelanjutan, yang terus menerus, yang kasihnya itu akan terus menerus mengalir kepada kita. Saudara dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam Yeremia pasal 31 ayat 2 saudara. Di sini kita melihat bagaimana supaya kita dapat memiliki hati tindakan untuk mengasihi tanpa batas itu saudara. Di dalam Yeremia pasal 31 ayat yang kedua saudara, apa saudara? Beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari padang pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Apa saudara? Pertama, mendapatkan kasih karunia. Tadi puji-pujian luar biasa.
bagaimana kasih karunia Tuhan itu memampukan kita semua. Kasih karunia ini saudara. Apa saudara? Di sini bagaimana kita memiliki cara hidup seperti Kristus. Untuk kita dapat apa saudara? Memiliki hati, memiliki tindakan mengasihi yang tanpa batas itu, yang terus menerus, yang berkelanjutan, yang tidak berhenti. Tindakan yang mengasihi, yang unlimited itu loh. Ini saudara. Apa saudara? Bagaimana kita harus apa saudara? Memiliki cara hidup yang dipenuhi oleh kasih karunia. Cara hidup. Kekristenan itu bukan motif, bukan corak, ya. Itu saudara. Bukan coraknya orang Kristen ini seperti ini, gambarannya enggak saudara. Tetapi kekristenan itu merupakan cara hidup yang mengikuti apa saudara? Yang dipenuhi oleh kasih karunia. Saudara dikasih Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai 9 tadi diingatkan bagaimana pemulihan itu saudara, janji Allah itu sampai sempurna pada saat apa? Kedatangan Mesias. Jadi Yesus menjadi pokok. Yesus menjadi pokok yang terutama. Ini. Dan salah satu cara untuk kita dapat mengasihi tanpa batas itu, satu cara untuk dapat memiliki hati untuk mengasihi tanpa batas itu saudara, yaitu apa saudara? Cara hidup yang dipenuhi oleh kasih karunia. Saudara dikasih Tuhan, seorang penulis apa itu namanya Steve Midway, saudara, itu penulis buku rohani, saudara. Dan dia katakan apa saudara? Yesus tidak pernah melakukan satu hal pun bagi Bapa, tetapi Bapa di dalam Yesuslah yang melakukannya. Saya pikir-pikir enak. Jadi waktu saya renungkan, waktu membaca itu saudara, kok bisa mengeluarkan statement seperti itu? Apa kok Yesus itu nganggur? Gitu loh. Enggak saudara. Jadi rupanya di ayat ini, mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 5. Saudara, ini adalah cara hidup untuk kita bisa memiliki hati yang mengasihi tanpa batas itu saudara. Yohanes 5 ayat yang ke-19. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 5 ayat 19. Yohanes 5 ayat 19. Yohanes pasal 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Disinilah letaknya kita dapat belajar dari kehidupan Yesus, bagaimana apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, ya. Seperti penulis tadi bahwa Yesus tidak pernah melakukan apa-apa selain apa yang dilakukan oleh Bapanya di dalam Yesus. Jadi saya membaca dari tulisan-tulisannya ini dengan acuan ayat ini saudara. Sepertinya pagi-pagi Yesus tidak punya duduk-duduk langsung memikirkan, wah ini sebentar jam 8 aku mau ke pasar. Aku akan melakukan mujizat di sana. Aku akan menemui orang lumpuh supaya dia itu saya doakan bisa berjalan. Atau nanti siang saya akan mengadakan mujizat. Ya, saya akan mengumpulkan orang
Murid-murid saya minta untuk mengumpulkan orang, dan saya akan mengadakan mujizat untuk memberi makan 5.000 orang. Saudara dikasih Tuhan, rupanya itu tidak pernah terbersit oleh Yesus. Kalau mengacu kepada ayat ini, saudara, bahwa Yesus tidak pernah melakukan sesuatu apapun jika bukan Bapa yang melakukan di dalam Yesus. Dan inilah saudara, betapa pentingnya penggenapan dari janji Allah untuk kita ini dapat mengalami, mengasihi, bertindak, mengasihi tanpa batas itu. Pada saat bagaimana Allah mengadakan pemulihan, bagaimana Allah mengadakan restorasi, bagaimana Allah mengembalikan bangsa Israel kepada tanah pusakanya. Dan di sana disempurnakan apa, saudara? Pada saat kehadiran daripada Mesias, pada saat kehadiran Yesus itu, saudara. Karena itu saudara dikasih Tuhan, puji Tuhan, dengan keberadaan pribadi daripada Yesus, cara hidupnya Yesus ini yang harus kita terapkan dalam diri kita ini, sehingga apa, saudara? Apa yang tidak mampu itu menjadi mampu. Apa yang tidak mungkin itu kita lakukan, yang harus terus menerus, yang harus berkelanjutan itu, kita belajar atas pribadi Yesus ini. Buat apa kita susah-susah? Buat apa kita pusing-pusing? Ini saudara, bagaimana saya, apa saudara? Bukannya apa saudara? Saya hidup bagi Kristus, tetapi bagaimana Kristus hidup di dalam saya. Ini saudara. Dulu saya masih bujang saudara, naik turun gunung ke daerah Bromo itu. Belum ada motor saudara. Jualan pokoknya berkilo-kilo dari desa ke desa itu saudara, jualan terus saudara. Saya mau itu mencari jiwa, saya mau memenangkan jiwa, saya mau melayani Tuhan, ya. Pokoknya semua itu dari saya. Jadi saya selalu membuat program-program. Saya selalu terbebani dengan program saya. Saya harus bertindak, saya harus melakukan ini. Bagaimana menyenangkan orang, bagaimana itu memenangkan jiwa, bagaimana saya ini harus belajar buku-buku misi. Ini saudara, harus memenuhi pikiran saya, hati saya. Bagaimana saya harus mempraktekannya. Ini saudara, berat saudara. Tetapi kemudian saudara, orang yang saat itu mungkin dikatakan dimenangkan dari penginjilan, dari saya kerja itu, saya lihat tidak banyak saudara. Tidak banyak dibanding dengan pola yang sekarang, cara hidup yang saya terapkan di dalam menjalani pelayanan. Sudah, saya mau kemauannya Tuhan. Saya mau Tuhan yang pimpin saya. Ini. Saya mau semuanya Tuhan yang bertindak seperti hanya Yesus melakukannya. Oleh karena Bapa melakukan di dalam Yesus, saya juga demikian. Saya mau Yesus yang dalam saya itu melakukan di dalam hidup saya. Ini saudara, untuk kita bisa melakukan, untuk kita bisa memiliki hati, untuk kita bertindak mengasihi tanpa batas, untuk bisa mengasihi tanpa batas. Itu saudara, kita memiliki cara hidup yang dipenuhi oleh kasih karunia. Tadi saudara, di dalam Yeremia pasal 31 ya, ayat 2 tadi dikatakan orang-orang yang mendapatkan kasih karunia. Ini loh, orang-orang yang mendapatkan anugerah. Ya kita ini orang mendapatkan anugerah. Jadi kita ini orang-orang yang harus dilepaskan, yang sudah mestinya bebas dari apa saudara? Dari cara hidup dalam pembuangan, dalam perbudakan itu. Kita diam aja. Ini saudara, diperlakukan yang tidak seharusnya sebagai orang di dalam Tuhan. Kita ini ngalah kok saudara. Tetapi kita harus punya hati. Hari ini, apalagi di tahun ini, aku tidak mau seperti itu lagi. Apa yang hilang di tahun kemarin, tahun ini aku harus dapatkan. Aku harus rebut kembali. Ini saudara. Aku harus lawan. Ini saudara. Ini yang harus kuat di dalam hati kita, sehingga betul-betul kita mengalami, memiliki hati tindakan untuk mengasihi, memiliki hati dan tindakan mengasihi tanpa batas itu saudara. Ada kemampuan. Ini saudara.
Kita lihat saudara, bahwa Yesus tidak pernah bertindak dari apa yang direncanakan sendiri. Berapa banyak kita punya rencana? Rencana banyak saudara. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan, bagaimana menyenangkan. Bagaimana kita berkorban untuk menyenangkan. Tapi kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 5:19 ini, bahwa Yesus tidak pernah bertindak dari apa yang direncanakan sendiri. Ini saudara. Apakah hal menyembuhkan? Apakah hal yang mengadakan mujizat? Ini saudara. Bapa yang melakukan di dalam Yesus. Ini saudara. Biarlah Yesus melakukan di dalam diri kita ini saudara. Kita lihat saudara, di dalam Yohanes pasal 1 saudara, ayat yang 16 dan 17, kita lihat bahwa karena dari kepenuhannya, ini saudara, kita lihat karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ini saudara, kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Luar biasa saudara. Ini saudara, kita menerima kasih karunia demi kasih karunia itu saudara. Kita melihat di sana saudara, ya, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bahwa Kristus hidup dalam kita, bukan kita hidup bagi Kristus. Kristus hidup di dalam kita. Bukan kita ini yang hidup di dalam Kristus. Karena firman Allah katakan apa saudara? Bahwa Kristuslah, sejak kita ini menerima Tuhan, kita ini bukan kita yang dulu lagi saudara. Yang kita hidupi di dalam diri kita adalah Kristus di dalam diri kita ini. Karena itu saudara, enaknya ikut Tuhan rupanya kita bisa nikmati. Apa saudara? Kita hanya mengikuti kemauannya Dia. Wes maunya kemana Tuhan, wes jadilah apa yang kau pandang baik dalam hidup. Ini saudara. Ini yang membuat kita ini bisa mampu memiliki hati pribadi yang mengasihi tanpa batas saudara. Ini. Yang kedua saudara, apa saudara? Yang kedua, penggenapan dari janji Allah untuk dilanjutkan kasih setianya ini, yaitu apa saudara? Pada saat sempurnanya itu, pada saat kehadiran Mesias. Kita paling ingat ya saudara, ini masih suara Natal ini masih nyala ya. Kita ingat bagaimana kehadiran malaikat datang kepada para gembala. Apa yang disampaikan pertama kali saudara? Apa saudara? Jangan takut. Itu saudara. Yang pertama kali disampaikan malaikat, jangan takut. Saya cari kenapa kok pertama kali malaikat yang disampaikan jangan takut. Karena memang orang dalam pembuangan saudara, orang dalam penderitaan, orang di dalam perbudakan itu, isinya hatinya tiap hari itu takut, khawatir, cemas itu saudara. Ini saudara. Nah kalau kita ini ada dalam lingkup seperti itu, seperti Yesaya 42 tadi saudara, bagaimana? Ya tentu kita mengalami satu ketakutan, cemas, khawatir. Itu menguasai kita. Apalagi diancam dengan pandemi. Ini, kemana-mana takut aja. Ini saudara. Bagaimana kita takut ini lebih menguasai kita, sehingga kita apa? Malah jauh dari Tuhan. Malah pandemi itu, virus itu seolah lebih kuat dari Tuhan. Yang mengancam kita, menekan kita. Ini saudara. Sehingga kita lebih takut kepada ancaman virus itu daripada takut kepada Allah. Ini saudara. Kita melihat saudara dikasih Tuhan. Malaikat itu katakan apa? Jangan takut. Karena rupanya saudara, rasa takut ini saudara, itu memang menjadi penyakit sejak Adam dan Hawa di Taman Eden. Ini saudara, coba kita lihat itu. Bagaimana Adam dan Hawa pada saat Allah jalan-jalan mencari. Kenapa? Dia sembunyi. Kenapa kamu sembunyi? Karena aku takut. Ketakutan ini saudara, ini rupanya apa itu mengakar sampai hari ini. Ini saudara. Kalau sudah takut saudara,
sudah makan juga agak enak, tidur sudah tidak nyenyak. Ini saudara, kalau sudah takut. Bahkan saya pernah lihat pendeta saudara, Natalan saudara, dipanggil oleh polisi, saking takutnya sampai anfal saudara. Karena takutnya, dipanggil kenapa ya, kenapa? Karena apa? Saya juga pengalaman. Saya dulu saudara, kalau dipanggil Pak aparat saudara, ono poyo. Karena ini saudara, saya terkuasai. Saya memang ada di tempat pengasingan, di tempat pembuangan. Saya pribadi saya dikuasai dengan roh perbudakan. Sehingga apa? Selalu dikuasai ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Engkau nang ini, engkau nang ngono. Ini yang kita tidak bisa mengalami, melakukan apa? Memiliki hati yang mengasihi tanpa batas itu. Kita pasti hitung-hitungan. Karena apa? Ketakutan menguasai. Ini saudara. Dulu kalau ada polisi, polsek atau apa datang waktu kita Natal, aduh saudara, aduh ya apa ya, wes kesusah apa kayak dua apa cendang hari apa macam-macam. Tapi setelah kita ini mengalami pembebasan, pemulihan, kita berpatokan, berpegang bagaimana cara hidup Kristus. Pak, mana polisi? Datang, sekarang untuk bunuh. Ya, ada perangkat desa, apalagi akhirnya Tuhan bawa Pak saudara, sama Pak John ini bisa bertemu dengan bupati apa, saudara. Bagaimana saudara? Rasa takut ini harus dilepaskan. Karena malaikat ini katakan, hari ini telah lahir bagimu, jangan takut. Karena hari ini telah lahir bagimu, juru selamat. Dan ini yang saudara harus kuatkan. Kristus itu telah lahir, telah hadir, telah ada di dalam hidup kita ini. Telah menunggal dalam diri kita ini. Apa yang kita takutkan sekarang? Kalau kita punya rasa takut saudara, kalau ditelusuri kita ini sama hanya nggak percaya firman Tuhan, sama hanya kita membangkang, nggak percaya firman Tuhan, artinya kita membangkang firman Tuhan. Kalau kita membangkang firman Tuhan, artinya kita melawan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, aku telah memberikan roh kepadamu, bukan roh ketakutan. Coba saudara, kenapa kita ini dikuasai dengan ketakutan? Ini saudara, karena itu saudara, jangan takut. Kehadiran Mesias itu saudara memiliki kuasa apa saudara mengusir rasa takut. Rasa takut adalah hukuman. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan tadi saudara, ya, sejak Adam dan Hawa ini saudara, kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 10 bagaimana rasa takut itu menguasai Adam dan Hawa ini saudara. Jadi saudara dikasih Tuhan, untuk kita bisa mengasihi tanpa batas, untuk kita memiliki love to love unlimited. Apa saudara? Pertama, cara hidup kita. Mari cara hidup kita ini apa saudara? Yang tadi dipenuhi oleh kasih karunia. Aku ada oleh karena anugerah-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan. Ini saudara, banyak rupanya yang diteguhkan firman Tuhan itu, yang diteguhkan Allah dalam hidup kita ini apa saudara? Hal-hal yang tidak kita rencanakan saudara. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Karena itu saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini mari kita bersepakat, kita akan ambil kembali, kita tangkap pemulihan yang dikerjakan Allah ini saudara, supaya kita dapat mengalami apa saudara, memiliki hati untuk bertindak mengasihi tanpa batas itu. Yaitu apa? Yang dikerjakan oleh Yesus dalam diri kita. Kalau kita yang mengerjakan, kita nggak mampu saudara. Ini. Karena itu saudara kasih Tuhan, haleluya. Karena itu dengan kasih karunia Tuhan yang sempurna, yang telah mengasihi kita tanpa batas itu, ya, Yesuslah teladan dan menyatu dalam diri kita. Ini kasih karunia-Nya demi kasih karunia, grace to grace, kasih karunia demi kasih karunia melingkupi kita ini, sehingga memampukan oleh kasih karunia yang sempurna di dalam Kristus itu, kita dapat melakukan tindakan mengasihi tanpa batas. Puji Tuhan. Akhirnya saudara dikasih Tuhan, hendaklah kita kuat di dalam Tuhan.
Hari-hari ini saudara, mari kita kuat di dalam Tuhan. Mari kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Itu semakin nyata dalam diri kita, karena Roh Kudus ada di dalam diri kita ini. Mari kita halus segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang mungkin menguasai kita. Kita mau berjalan bersama Tuhan untuk memiliki hati kepribadian yang mengasihi tanpa batas. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Kau sangat mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan janji-Mu Tuhan. Bersegeralah tergenapi janji-Mu dalam hidup kami. Tahun 2021 ini kami percaya bersama-Mu Tuhan kami sanggup mengasihi tanpa batas itu. Terima kasih. Kau pulihkan kami. Roh Kudus, buatlah kami ini dapat hidup seperti Engkau adanya Yesus. Buatlah kami ini Engkau lepaskan, Engkau halau dari segala ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan yang mungkin selama ini menguasai keberadaan kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau sungguh baik, sangat mengasihi kami. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman. Hamba-Mu berhenti berkata-kata. Kami percaya Roh Kudus bekerja memberikan pengertian lebih lanjut kepada kami. Dia akan memberikan kesanggupan kepada kami. Kami memiliki hati yang mengasihi tanpa batas, terus-menerus mengasihi, seperti hanya Engkau telah mengasihi kami, seperti yang Engkau telah melanjutkan kasih setia-Mu kepada kami, sehingga kami mengalami pemulihan di dalam hidup. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Terpuji dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya serahkan kepada Bapak Kepala.